Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar dan berdiskusi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Maha besar Allah yang kami puji dan kami sembah. Pada hari ini dan pada jam ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan boleh kami pahami, agar iman dan kerohanian kami bertumbuh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran kita Sekolah Sahabat hari ini, Kamis 6 Maret 2025 dengan judul Batasan dan Aturan. Pertentangan kosmis pada dasarnya adalah pertikaian mengenai karakter Allah yang disebabkan oleh tuduhan fitnahan iblis terhadap kebaikan, keadilan, dan juga pemerintahan Allah. Ini adalah semacam tuntutan hukum dalam perjanjian kosmis. Konflik seperti ini dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan belaka, melainkan memerlukan demonstrasi. Jika tuduhan serius diajukan terhadap seseorang yang berkuasa, cara terbaik dan mungkin satu-satunya untuk mengalahkan tuduhan tersebut adalah dengan melakukan penyelidikan yang bebas, adil, dan terbuka. Jika tuduhan tersebut mengancam seluruh pemerintahan atau kasih, maka tuduhan tersebut tidak bisa disembunyikan begitu saja. Apakah arti semua ini dalam memahami pertentangan kosmis dan kaitannya dengan masalah kejahatan? Jika Allah berjanji, apakah Dia mengingkarinya? Tentu saja tidak. Sejauh Allah menyetujui aturan main, tindakannya di masa depan akan terbatas secara moral. Dengan demikian, beberapa kejahatan mungkin terjadi dalam wilayah kerajaan kegelapan yang sementara. Bacalah Markus 6 ayat yang kelima dan Markus 9 ayat 29. Markus 6 ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Markus 9 ayat yang ke-29. Jawabnya, kepada mereka jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa. Apakah ayat ini tunjukkan mengenai bagaimana bahkan tindakan ilahi pun dapat secara integral terkait dengan faktor-faktor seperti iman dan juga doa. Dalam kedua narasi ini, tampak ada batasan atau aturan main, dan secara dinamis keterkaitan dengan hal-hal seperti iman dan juga doa. Di bagian lain, kita melihat banyak bukti bahwa doa membawa perubahan di dunia ini, di mana membuka jalan bagi tindakan ilahi yang mungkin tidak dapat dilakukan secara moral. Namun, kita tidak boleh salah berpikir bahwa iman dan doa adalah faktor satu-satunya faktor. Bisa jadi masih banyak faktor lain yang mungkin tidak kita sadari. Hal ini sesuai dengan apa yang telah kita lihat sebelumnya tentang aturan main. Sejauh Allah membuat komitmen atau menyetujui beberapa aturan main, tindakan di masa depan akan terbatas secara moral. Dengan demikian, beberapa kejahatan mungkin terjadi dalam wilayah kerajaan kegelapan yang sementara. Bacalah Roma 8 ayat yang ke-18 dan Wahyu 2 ayat yang ketiga dan keempat. Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga dan keempat. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata,
Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bagaimanakah ayat-ayat ini memberi pada Anda keyakinan bahwa meskipun ada banyak hal yang tidak kita ketahui, kita dapat percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik dan Dia menginginkan yang terbaik dan dapat mendatangkan kebaikan, mengakhiri kejahatan, dan membawa kebahagiaan yang abadi. Biarlah firman ini, pelajaran ini, mengingatkan kita ketika kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Pilihlah kebaikan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat kasih kepada kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan pelajaran firman Tuhan kami. Biarlah kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh dapat terus bertumbuh iman dan kerohanian kami, agar kami tetap setia dan berada di jalan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para penonton yang ada di rumah, yang mendengarkan pelajaran akan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan, agar itu boleh menjadi berkat bagi mereka ya Bapa. Engkau memberkati, mungkin ada yang sedang sakit ataupun tidak enak badan. Biarlah Engkau boleh menyembuhkan mereka melalui makanan dan juga obat-obatan dan juga minumannya Bapa, sehingga boleh menyembuhkan oleh karena Tuhanlah yang memberikan mukjizat. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.